Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita yang berikutnya ini kita akan membahas tentang KD 3.8, yaitu ibadah zakat. Ibu berharap kepada kalian untuk mempersiapkan peralatan pendidikan agama Islam seperti buku tulis. Nanti materinya tolong dicatat, nanti suatu waktu ibu akan menyuruh kalian untuk mengumpul buku catatannya di sekolah. Kemudian siapkan juga juz amma maupun Al-Qur'annya. Baik anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita bertadarus untuk membaca surah-surah pendek yang kita mulai dengan ulumul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari anak-anakku sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembacaan surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan mulai lagi dengan surah-surah yang lain, yaitu surah Ad-Duha. Mari anak-anakku sekalian, kita bersama-sama membaca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pembacaan surah Ad-Duha. Selanjutnya kita akan mulai lagi dengan bacaan doa mau belajar. Mari anak-anakku sekalian, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu KD 3.8.1, yaitu memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian 3.8.2, mengidentifikasi informasi tentang zakat fitrah dan zakat mal baik dari media cetak maupun elektronik. Sedangkan ketiganya aspeknya adalah mempraktikkan ketentuan zakat.
dengan aspek 4.8.1. Nanti kalian mampu mendemonstrasikan contoh pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal, serta aspek 4.8.2 yaitu menyajikan paparan bagan alur pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu memberikan komentar pada gambar ataupun tayangan yang terkait tentang zakat serta memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Jadi nanti tolong kalian perhatikan dengan baik dan benar tentang pembelajaran ibadah zakat. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu rajin bekerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Rasulullah SAW sendiri menjadi tauladan yang nyata agar kita sebagai umat Islam untuk selalu rajin beribadah dan rajin bekerja. Harta yang kita miliki itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua harta kita adalah hasil keras kerja kita. Dengan berkata seperti itu, berarti kita telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki bagi hamba-hambanya? Kita harus ingat bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita tersebut. Siapa mereka? Mereka tersebut yang disebut dengan mustahik. Nah, mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat harus ditunaikan karena itu merupakan salah satu rukun Islam. Menunaikan zakat berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, anak-anak sekalian, adapun dasar hukum tentang menunaikan ibadah zakat adalah yaitu surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutairuhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu adalah merupakan penyejuk buat hati kalian. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai kita mengeluarkan zakat kemudian kita takut bahwa apa harta yang kita zakatkan tersebut akan habis, karena Allah sudah menjanjikan bahwa barang siapa yang berzakat maupun yang berinfak maupun yang bersedekah, Allah akan melipat gandakan hartanya tersebut. Anak-anak, di sini disebutkan tentang zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah yang kita bahas sekarang, dan yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta yang akan kita bahas zakat hartanya di pertemuan yang akan datang, ya. Adapun zakat fitrah itu artinya menurut bahasa adalah mensucikan. Ya, tadi disebutkan zakat dibagi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Secara bahasa, zakat fitrah adalah kesucian, sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Zakat fitrah itu hanya dilakukan sejak awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan hukum untuk melaksanakan ibadah zakat fitrah ini adalah wajib bagi umat Islam. Anak-anak, bahan yang dipakai untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan. Bahannya ditanam orang dan tahan lama.
Nah, sedangkan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sa' atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk 1 jiwa. Biasanya rata-rata orang Indonesia mengeluarkan zakat fitrah itu adalah berupa beras, ya. Jadi sesuai dengan yang dikonsumsi atau beras yang dimakannya, ya. Jadi itulah yang nanti akan dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, sedangkan kalau kita tidak memakai beras, maka dikeluarkan uang yang seharga dengan harga beras per kilonya berapa, nah, dikalikan sampai 2,5 kilogram beras tersebut, itu yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Anak-anak, adapun syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat, yang disebut dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat itu disebut dengan jaki, ya. Nah, adapun syaratnya adalah yang pertama pasti dia adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua yaitu mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga mampu untuk membayar zakat. Nah, itu adalah syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat. Nah, sekarang adakah di antara kalian yang hafal bacaan niat untuk mengeluarkan zakat? Nah, ya, kalian sudah kelas 9 harus tahu, ya, bacaan niat untuk berzakat. Baik, di sini Bu akan bacakan niat untuk mengeluarkan zakat, yaitu nawaitu an ukhrija zakat fitri an nafsi faradhal lillahi ta'ala. Yang artinya sengaja saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala, ya. Itu adalah niat pada saat kita mengeluarkan zakat. Sedangkan yang kedua adalah rukunnya ada mujaki. Nah, mujaki ini yang Ibu sebutkan tadi yaitu orang yang akan mengeluarkan zakat, ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya mustahik. Nah, mustahik itu adalah orang yang menerima zakat fitrah tersebut. Nah, sedangkan yang keempat adalah adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Jadi pada saat kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah hak atau milik kita sendiri, bukan pinjam sama orang lain atau menghutang sama orang lain, ya, tidak boleh. Jadi harta yang kita pakai untuk berzakat tersebut adalah hak milik pribadi kita sendiri, ya. Anak-anak, adapun waktu dan hukum zakat fitrah ada 3. Yang pertama yaitu waktu takjil. Maksudnya adalah membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni sejak awal Ramadan hingga tiba hari terakhir di bulan Ramadan sebelum sholat maghrib atau sebelum berbuka. Itu adalah waktu takjil. Sedangkan yang kedua yaitu waktu wajib. Hukumnya wajib diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah, yaitu sejak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir Ramadan. Sedangkan yang ketiga adalah waktu lebih utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan di sini ada tayangan, ya, atau gambar. Ada 4 gambar. Nanti Ibu minta kalian memberi tanggapan atau komentar dengan beberapa gambar di atas tersebut. Nanti komentar tersebut silahkan kalian tanggapi, kemudian kalian tulis di kertas dan
kirim ke WA Ibu atau ke kelas home di tugas kelas ya. Jadi perhatikan, siapkan, ada gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Bagaimana tanggapan kalian setelah mengamati tentang gambar-gambar tersebut? Anak-anak sekalian, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertemuan pertama dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu tentang ibadah zakat. Diharapkan kalian memahami dan mampu nanti mengomentari tentang tayangan gambar di atas ya. Kemudian secepat ini kirim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua dan kalian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua.